Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dasar Ilmu dan Tinjauan Filosofis Substansi Manajemen Pendidikan. Anggota kelompok 6 yaitu Ayu Devi Ariyanti, Citra Mawasdayo Hantri, Dwi Ayu Nawangwulan, dan Dila Maya Puspita. Submateri kelompok 6 ada 5. Yang pertama, tinjauan umum substansi manajemen pendidikan. Yang kedua, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, manajemen sarana dan prasarana. Yang keempat, manajemen pembiayaan. Dan yang kelima, manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Yang pertama, tinjauan umum substansi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan usaha untuk mendayagunakan semua sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Substansi manajemen pendidikan itu ada 5. Yang pertama, manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, manajemen peserta didik. Yang ketiga, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Yang kelima, manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Sedangkan, menurut Gunawan dan Penti, substansi manajemen pendidikan itu ada 6. Yang pertama, manajemen kurikulum atau pembelajaran. Yang kedua, manajemen peserta didik. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia pendidikan. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yang kelima, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan yang keenam, manajemen keuangan sekolah. Selanjutnya, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat menurut Gunawan dan Penti tahun 2017, hubungan sekolah dan masyarakat ialah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengertian anggota masyarakat tentang kebutuhan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka memperbaiki sekolah. Kemudian, menurut Juhji, tahun 2020, hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan kegiatan yang sengaja dilakukan oleh lembaga, direncanakan secara baik dan berlangsung secara kontinu dalam membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dengan memberi penjelasan sesuai kebijakan lembaga pendidikan agar masyarakat dapat memahami dan memberikan dukungan terhadap program yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Kemudian, tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Gunawan dan Penti tahun 2017, tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek peninjauan. Yang pertama, ditinjau dari kepentingan sekolah. Ditinjau dari kepentingan sekolah ini diantaranya yaitu memelihara kelangsungan hidup sekolahan. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, memperlancar proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Yang kedua, ditinjau dari kebutuhan masyarakat. Yang pertama, yaitu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuannya. Kemudian, fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat menurut Gunawan dan Penti tahun 2017 adalah menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan utama. Yang kedua, membina hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat yang merupakan khalayak sasaran. Dan yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengatur informasi, publikasi, serta pesan dari sekolah kepada masyarakat dan begitu pula sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Yang terakhir, dari fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu melayani keinginan dan kebutuhan masyarakat dan memberikan sumbangan.
Kemudian prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Mulyono, tahun 2020 dalam Gunawan dan Benti 2017, prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu keterpaduan, yang kedua berkesinambungan, dan yang ketiga sederhana, yang keempat menyeluruh, yang keempat konstruktif, dan yang terakhir adalah luwes atau flexibility. Manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan salah satu elemen penting yang harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan, khususnya sekolah. Pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan menurut Indrawan merupakan proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mencapai sekolah yang efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki tugas utama yaitu mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Tugas utama tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, penghapusan, penggunaan atau pemanfaatan, dan pertanggungjawaban. Yang keempat, manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan menurut Imron merupakan segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan menurut Rahmah yang pertama yaitu transparansi atau keterbukaan antar sekolah dengan orang tua peserta didik, sehingga orang tua peserta didik mengetahui secara rinci penggunaan uang yang telah dibayarkan. Yang kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Yang ketiga, efektivitas. Dan yang keempat, efisiensi. Selanjutnya, jenis-jenis biaya pendidikan. Yang pertama, pembiayaan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu biaya langsung dan tidak langsung, atau direct and indirect cost. Yang kedua, biaya rutin dan biaya pembangunan. Yang ketiga, biaya pribadi dan biaya masyarakat. Dan yang keempat, cost dan non-monetary cost. Saya Dwi Ayu Nawangwulan Al-Habibi ingin melanjutkan presentasi dari Dilamaya. Manajemen budaya serta lingkungan sekolah itu apa sih? Manajemen budaya serta lingkungan sekolah merupakan salah satu usaha pemerintah guna mengembangkan karakter serta potensi siswa manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Dilakukan supaya lingkungan sekolah bisa menjadi tempat yang kondusif bagi penyamaian serta pengembangan watak optimisme, pengembangan penalaran, pencerahan akal budi, dan membekali keterampilan, serta sikap yang dibutuhkan untuk siswa yang jujur, sopan santun, kreatif, produktif, mandiri, serta mempunyai manfaat untuk lingkungannya. Dalam upaya pemerintah pada program manajemen budaya serta lingkungan sekolah yang kondusif, perlu mendapat dukungan dari seluruh warga serta masyarakat. Program pengembangan yakni berupa penataan lingkungan fisik sekolah atau perawatan fasilitas fisik sekolah, kedua, penataan lingkungan sosial sekolah, ketiga, penataan personil sekolah, dan terakhir, penataan lingkungan kerja sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.